Pada tahun 1200-an, Amerika Serikat belum ada, belum menjadi negara yang kita kenal sekarang. Yang ada hanyalah 13 koloni Inggris yang berjejer di sepanjang pantai timur Amerika Utara, sebuah wilayah yang terbentang dari New England hingga Georgia. Koloni-koloni ini makin merasa berbeda dari Inggris, mengembangkan identitas yang unik. Mereka membangun kehidupan sendiri, membentuk masyarakat dengan nilai dan cita-cita yang berbeda, dan mulai ingin mandiri, menentukan nasib mereka sendiri. Namun, semua tetap di bawah aturan Raja George III, seorang penguasa yang bertekad mempertahankan kendali atas koloni-koloninya. Dan Parlemen Inggris yang mengatur perdagangan kolonial dengan ketat dan menunjuk gubernur untuk masing-masing koloni. Para gubernur ini sering tak paham rakyat lokal, kebutuhan, dan aspirasi mereka. Awalnya, para kolonis hanya mengeluh tentang kebijakan yang tidak adil. Tapi lama-lama mereka merasa diperlakukan seperti celengan yang terus-menerus dikuras untuk membayar utang perang Inggris yang besar. Mereka tak punya suara di Parlemen Inggris, tidak ada perwakilan yang membela kepentingan mereka. Namun tetap dipaksa membayar pajak yang ditetapkan oleh badan yang tidak mereka pilih. Rasa ketidakadilan yang mendalam ini mulai menyatukan koloni-koloni yang tadinya berbeda secara geografis dan kepentingan. Membuat mereka sadar bahwa mereka punya masalah besar yang sama, masalah yang mengancam kebebasan dan kemakmuran mereka. Yaitu, bos jauh di seberang lautan, seorang raja dan parlemen yang tampaknya tak peduli pada kehidupan mereka sehari-hari. Inilah awal mula keresahan yang akan mengubah segalanya. Benih-benih revolusi mulai tumbuh di tanah Amerika. Ketegangan antara koloni Amerika dan Inggris terus memuncak, mencapai titik didih yang berbahaya. Situasi semakin diperburuk saat Inggris memberlakukan Stamp Act, sebuah kebijakan yang dianggap sangat tidak adil oleh para kolonis. Ini adalah pajak untuk semua barang kertas, mulai dari surat kabar hingga dokumen hukum, dan yang terpenting, pajak ini diberlakukan tanpa persetujuan kolonis. Mereka merasa hak-hak mereka diinjak-injak. Slogan "No Taxation Without Representation" menggema di mana-mana, menjadi seruan pemersatu bagi para kolonis yang marah. Kolonis memboikot barang Inggris secara besar-besaran, menolak membayar pajak yang mereka anggap tidak sah. Para pedagang pun ikut serta dalam aksi protes ini. Mereka bahkan tidak segan mempermalukan pemungut pajak, sebagai bentuk perlawanan yang lebih ekstrem. Inggris akhirnya mundur, mencabut Stamp Act, tapi segera memberlakukan pajak baru lewat Townshend Acts, yang sekali lagi memicu kemarahan kolonis. Termasuk pajak teh, komoditas yang sangat populer di kalangan kolonis. Tentara Inggris dikirim ke Boston untuk menjaga ketertiban. Kehadiran mereka justru memperburuk suasana, meningkatkan ketegangan, hingga akhirnya terjadi Boston Massacre. 5 kolonis tewas ditembak tentara Inggris dalam insiden tersebut. Gambar kejadian itu menyebar luas, dicetak dan disebarkan sebagai propaganda. Hal ini mengubah pandangan banyak orang tentang Inggris. Inggris bukan lagi dilihat sebagai pelindung, tapi sebagai penindas yang kejam. Harapan untuk menjadi rakyat Inggris yang bahagia dan sejahtera pun sirna, digantikan oleh kekecewaan dan kemarahan. Koloni-koloni kini semakin siap untuk melawan, bersatu dalam tekad untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Pajak teh jadi simbol penindasan, bukan soal uang lagi. Ketika kapal teh Inggris tiba di Boston, kolonis menuntut kapal kembali, tapi ditolak. Malam hari, Sons of Liberty menyamar sebagai suku Mohawk naik ke kapal, dan membuang ratusan peti teh ke pelabuhan, aksi legendaris Boston Tea Party. Inggris membalas dengan Intolerable Acts, menutup pelabuhan, membubarkan pemerintahan lokal, dan memaksa kolonis menampung tentara. Alih-alih takut, koloni-koloni makin kompak membela Boston. Tindakan keras Inggris justru memperkuat tekad kolonis untuk melawan. Revolusi pun semakin dekat. Intolerable Acts memicu pertemuan para pemimpin koloni di Philadelphia First Continental Congress. Mereka memboikot barang Inggris dan mulai melatih milisi. George Washington, mantan perwira perang, terpilih memimpin tentara koloni. Pasukannya hanyalah petani dan tukang, tanpa seragam atau pelatihan, melawan tentara Inggris yang profesional. Washington tak pernah menyerah, mempersatukan pasukan dengan keteguhan hati. Sementara itu, Thomas Jefferson menulis Declaration of Independence pada 4 Juli 1776. Koloni menyatakan diri sebagai negara merdeka. Kini, mereka berjuang bukan hanya untuk hak, tapi untuk kemerdekaan. Tak ada jalan kembali. Perang berlangsung lama dan berat.
Tahun-tahun awal konflik sangat sulit bagi pasukan kolonial Amerika. Tentara Amerika kelaparan, seringkali kekurangan pasokan dan menderita karena logistik yang buruk. Kedinginan di musim dingin yang keras, dan sering kalah dalam pertempuran melawan pasukan Inggris yang lebih terlatih dan diperlengkapi. Namun, semangat juang yang tinggi, dan kepemimpinan Washington yang tak tergoyahkan menjaga harapan tetap hidup di tengah masa-masa sulit. Amerika sangat membutuhkan sekutu untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan militer, dan Benjamin Franklin, dengan diplomasi yang cerdik, berhasil meyakinkan Prancis untuk bergabung dalam perjuangan. Prancis setuju untuk memberikan bantuan penting setelah kemenangan penting Amerika di Saratoga. Dengan bantuan Prancis, keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Washington, dengan bantuan sekutu Prancisnya, berhasil menjebak pasukan Inggris di Yorktown. Terjebak dan terkepung, Jenderal Cornwallis akhirnya menyerah. Konon lagu The World Turned Upside Down dimainkan saat pasukan Inggris menyerah, sebuah ironi yang pahit. Perjanjian Paris tahun 1903 secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Kolonis menang, mengamankan kebebasan mereka setelah bertahun-tahun berjuang. Ini membuktikan bahwa rakyat biasa, dengan tekad dan keberanian, bisa melawan kekaisaran yang kuat dan menang. Inilah awal lahirnya negara baru, Amerika Serikat. Berdiri atas keyakinan teguh bahwa semua orang berhak merdeka dan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.